Maka sesungguhnya Rajab, keistimewaan pertama itu bulan untuk taubat. Ya, berlatih taubat maksudnya. Yang nanti akumulasinya akan ditemukan di Ramadan. Ya, jadi kalau nanti Rajab tidak dikondisikan, Ramadan nanti bisa nggak siap. Ya, Ramadan bisa nggak siap. Jadi dimulai dengan kita cek satu, evaluasi. Ya, saya sering katakan, Allah itu lebih menyukai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, maka yang pertama, untuk bulan Rajab ini spesifik, termasuk bulan Haram. Jadi kalau disebutkan bulan-bulan Haram, ini ada 4 ya, seperti saya sampaikan. Sekarang kita ada di Rajab. Apa jalan pertama untuk menjaga kehormatan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wah, indah sekali ini. 1, dilarang berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Larangan berbuat zalim. Zalim, perilaku perbuatan yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu asalnya. Sehingga menyalahi pokok. Ada orang minum, harusnya pakai gelas. Mandi pakai gayung. Ya. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Nah, itu secara bahasa disebut dengan zalim. Ya. Dalam pengertian terminologi syariat, aturan-aturan kehidupan, zalim itu ya menempatkan ukuran-ukuran kebaikan dan kesalahan di tempat yang keliru sehingga tertukar. Ya, harusnya ini dilarang dijadikan halal, ya harusnya ini yang soleh dijadikan salah. Jadi yang benar tidak diikuti, yang salah dilakukan. Nah, itu disebut dengan perbuatan zalim. Zulmun, orangnya disebut dengan zalim. Ya, seringkali kan ada bahasa viral ya, saya sedang terzolimi atau dia terzolimi. Nah, berarti dia terkena objek dari perilaku orang lain yang berbuat salah kepadanya, ya kan? Baik, ini perbuatan yang menyimpang, perilaku yang menyimpang. Singkatnya perilaku yang menyimpang. Ya. Dan sifatnya di sini bentuknya adalah bentuk tegas, perintah untuk melarang sesuatu. Jangan lakukan, jangan sekali-kali lakukan. Nah, kalau ada di bahasa Arab itu bentuk tegas larangan yang disertakan pada perbuatan, maka lihat ujung harokat dari perbuatannya. Misal, la tazlimu pakai alif atau pakai nun. Okay? Kalau pakai nun, berarti itu tatanan rencana-rencana ke depan. Ini sedikit ya, kita berbagi kaidah bahasa Arab tuh. Maka kamu tata nih aktivitas kamu ke depan, jangan sampai menyimpang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bekerja di mana, jalan di mana. Mulai dari rumah jalan ke pekerjaan, kan? Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyimpang di jalan. Sampai ke pekerjaan, jangan sampai membuat hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan pekerjaan, ya kan? Nah, ini kalau pakai nun di ujungnya itu memetakan yang akan berlangsung. Tapi kalau menggunakan alif di ujungnya, tazlimu misalnya, maka sifatnya 2, korektif terhadap apa yang telah berlalu dan merencanakan apa yang akan datang. Ya. Jadi ada sisi introspeksinya, sifat korektif terhadap apa yang telah berlalu dan merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Ya, present, continuous, and future, gitu kan? Baik. Dan ternyata dikembalikan ke Quran surah ke-9 tadi, di ayat ke-36, itu bentuknya menggunakan bentuk kedua. Fala tazlimu, ada waw dan alif di ujungnya. Ya. Maka cara menerjemahkannya kita kembalikan pada kaidah dasar ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jika kalian memasuki 1 di antara 4 bulan ini, ya kan? Maka mencobalah berlatih untuk mengembalikan kehormatan hidup. 1 dengan cara apa? Fala tazlimu. Ya, baik. Cara pertama, coba introspeksi dulu, koreksi apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya yang mungkin punya potensi keliru yang meruntuhkan kehormatan. Lihat cerminan di sekitaran kita. Ya, saya bawa ke kantor dulu ya. Nanti ketika dibawa ke rumah di bagian keduanya, ketika memasuki samara itu, ya. Baik. Coba lihat dicek. Ya, kita sering melihat cermin kita untuk melihat tampilan fisik. Ya. Tapi seringkali kita abai untuk melihat cerminan langsung yang mengetahui kondisi karakter moral kita.
Bagaimana karakter moral itu mendorong seseorang untuk menghadirkan karakter kinerja, ya kan? Dan ternyata cermin itu ada pada lingkungan. Ya, sering digambarkan dalam literasi Islam, baik di Al-Qur'an, di hadis, keterangan para ulama. Lihat sekeliling kita. Ya, jangan-jangan kita datang, orang langsung berpencar, ya kan? Kita bergabung, orang langsung left. Kalau sekarang musim-musimnya online, dia. Coba dicek, coba evaluasi. Jadi sekarang ternyata Al-Quran memberikan jalan untuk mengembalikan kehormatan itu adalah ditempuh jalan pertama orang-orang yang senang berevaluasi diri. Evaluasi. Masya Allah. Jadi mengevaluasi diri itu bukan hal yang tercela. Ya, bukan hal yang rendah, tapi bermartabat di hadapan Allah. Ya, mengembalikan kepada jalan yang baik untuk mengkreasikan jalur yang benar, itu perilakunya disebut dengan taba. Taba. Yatubu, ya kan? Sifat karakternya disebut dengan taubah. Taubat, taubah. Yo, ya. Taba, yatubu, taubah. Dan surahnya, surah ke-9, surah Taubat. Ya, yang kita akan memahami kan, taubat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, berjanji tidak melakukan, dan kemudian mengkreasikan apa yang terjadi, ditransformasikan kepada yang lebih baik untuk menutupi yang dulu-dulu yang kurang baik. Intinya kan kembali kepada jalan yang benar. Maka sesungguhnya Rajab, keistimewaan pertama, itu bulan untuk taubat. Ya, berlatih taubat maksudnya. Yang nanti akumulasinya akan ditemukan di Ramadan. Ya, jadi kalau nanti Rajab tidak dikondisikan, Ramadan nanti bisa nggak siap. Ya, Ramadan bisa nggak siap. Jadi dimulai dengan kita cek satu, evaluasi. Ya, saya sering katakan, Allah itu lebih menyukai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang ya, Allah lebih mencintai, lebih menyukai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayo, bikin quote, bikin status tuh. Ya, jadi ini ternyata terhormat mengevaluasi diri itu. Ini bulan evaluasi nih, bulan evaluasi. Ya, nanti kita akan bawa ini juga ke aspek rumah tangga. Coba dicek apa yang menjadikan kehormatan dalam hubungan rumah tangga itu menjadi runtuh. Harusnya sakinah, ya. Tiba-tiba kok bisa berubah gitu? Nggak ada ketenangan. Hikmah berumah tangga menghadirkan ketenangan, kok ini tiba-tiba nggak tenang. Harusnya ada mawaddah, cinta kasih dari fasilitas materi yang Allah berikan, tapi kok hampa saja. Mobil sudah ada, perhiasan juga sudah dikenakan, tapi kok nggak ada kehangatan dalam hubungan di rumah tangga, kan? Nggak ada ketentraman, nggak ada keceriaan. Dievaluasi, ini bulannya, dan harusnya ada perhatian yang dalam. Mau makan ingat pasangan, normalnya kan begitu kan, ya kan? Ya, kemudian juga merasakan kehadiran kalau telat kita rasakan, anak-anak pulang sekolah kemudian agak terlambat kita gelisah mencari, itu rahmat namanya. Akumulasinya disebut dengan rahim. Ya, makanya ibu itu kenapa ada tempat mengandung disebut rahim? Karena di tempat itu ada perhatian yang luar biasa dalam, yang saking dalamnya diberikan yang terbaik, sekalipun kita merasakan, bukan kita, ibu ya, sekalipun ibu merasakan dalam konteks mengandung itu mungkin tidak nyaman. Kalau bahasa Al-Quran tuh, ya, di Quran surah ke-31 ayat 14, dan Quran surah ke-46 ayat 15, wahnan ala wahnin, kemudian kurhan, berat, miring kanan kadang susah, kiri sulit, ya, kadang-kadang juga tidak mudah, ada yang mual, gak nyaman, dan sebagainya. Itu ditahan untuk memastikan yang di dalam itu nyaman. Ya, supaya bayi yang dikandung itu, janin yang dikandung itu, ya itu nyaman, keadaan tenang, nyaman, tentram. Nah, di rumah tangga itu, idealnya kan ada rasa kasih seperti itu, perhatian. Bisa merasakan kesulitan, bisa merasakan kegelisahan, ada solusi yang didapatkan. Kalau itu belum muncul, ini evaluasi. Jadi ini bulannya, taba ya tubuh taubat. Ya, orang sekarang plesetkan taba ya tubuh YouTuban gitu. Jadi sibuk YouTuban, lupa taubatan gitu ya. Ini gambaran yang pertamanya. Sifat korektif.